Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Ya, ayyatuhat talibat, sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukunna al-an? Alhamdulillah bi khair wa afiyah insyaallah. Ya. Natabi' darsana usbu'al madhi. Ya. Kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu. Masih tentang anwa'ul khobar, ya, macam-macam khobar. Ada berapa macam khobar? Ada 3. Khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibhu jumlah, ya. Nah, khobar mufrad sudah, ya. Ini khobar jumlah. Nah, C, ya. Yang kemarin ada kemarin yang nanya ke ustadzah, ya, ada yang ustadzah ini harokatnya ya membacanya keliru, ya. Nah, sekarang sudah ulangi lagi di sini, ya, penjelasannya, ya, serta terjemahannya. As-sa'atu tanqusul a'mara, ya. Waktu-waktu itu tanqusul a'mara, mengurangi umur, ya. Waktu itu mengurangi umur. Tanqusul a'mara ini sebagai khobar. Khobar apa dia? Khobar jumlah fi'liyah. Mengapa khobar jumlah fi'liyah? Karena di sini ada fi'ilnya, ya. Tanqusu artinya mengurangi, ya. Naqasa yang kusu. Tanqusu mengurangi. Kemudian yang kedua, al-aqilu yuhasibu nafsahu. Orang yang berakal itu mengintrospeksi di dirinya, ya. Introspeksi di diri itu orang yang berakal, orang yang cerdas. Al-aqilu orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu orang yang mengintrospeksi diri, ya. Tidak mengkambing hitamkan orang lain terhadap musibah yang dialaminya, musibah, masalah yang dialaminya, dia selalu mengintrospeksi di diri. Itulah orang yang cerdas, tidak mencari kambing hitam, ya, tidak mengkambing hitamkan orang lain. Apa nih barisnya tadi? Yuhasibu. Apa wazannya? Yufa'ilu. Fa'ala yufa'ilu, ya. Hasaba yuhasibu. Al-aqilu yuhasibu nafsahu. Orang yang cerdas itu mengintrospeksi di diri. Yuhasibu nafsahu, ya, khobar jumlah fi'liyah, ya. Mengapa jumlah fi'liyah? Karena ada fi'il di sini. Mana fi'ilnya? Yuhasibu, ya, yuhasibu. Fi'il mudhari'. Contoh yang ketiga, al-ilmu yanfa'u sahibahu. Ilmu itu bermanfaat bermanfaat bagi pemiliknya, ya. Ilmu itu memberikan manfaat bagi pemiliknya, ya. Ilmu itu menjaga kita. Kalau harta kita jaga, ya. Takut kehilangan, ya kan, kalau harta. Tapi kalau ilmu yang menjaga kita. Dengan ilmu kita menjadi mulia, ya. Dimanapun kita berada, kalau kita berilmu akan dimuliakan orang lain, ya. Makanya, ya, ilmu itu memberikan manfaat kepada pemiliknya, ya, baik manfaatnya di dunia maupun di akhirat, ya. Ilmu apa aja ilmu yang bermanfaat, ya. Kalau apalagi ilmu syar'i, ya. Ilmu yang bermanfaat, misalkan apa? Ilmu bela diri, ya. Ilmu bela diri diajarkan sama orang lain.
ilmu membela diri, misalkan diserang orang, nah, dia ada ilmu bela dirinya. Kalau ilmu syar'i sudah tidak dilakukan lagi, jelas bermanfaat untuk dunia dan akhirat, ya, ilmu syar'i. Astagfirullahaladzim. Ya, sudah. Yushtaratu fil khabaril jumlah, ya, disyaratkan, diwajibkan pada khobar jumlah, baik itu jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Apa syaratnya? Ayyashtamila ala dhamirin ya'udu 'alal mubtada, ya, dia harus mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada, ya, yang kembali kepada mubtada. Wa yutabiquhu fin naw'i wal adadi, dan sesuai dengan mubtada atau mengikuti mubtada dari segi muzakkar dan muannasnya, dari segi jenisnya muzakkar dan muannasnya, kemudian dari segi mufrad, muzakkar dan jamaknya, ya. Jadi dhamir itu dia harus sesuai dengan mubtadanya, mufrad, muzakkar muannasnya, ya, mufrad, musanna dan jamaknya harus sesuai dengan mubtada dhamirnya. Wa yusamma hadzal dhamir rabitan, dhamir ini disebut dengan rabit. Apa itu rabit? Pengikat, ya, pengikat antara khobar dengan mubtada, ya. Kalau di sini apa? Tangkusu ada dhamir apa di sini? Dhamir muannas, ya, dhamir muannas. Mengapa bisa dhamir muannas? Karena mubtadanya juga muannas, ya. Yuhasibu ini mengandung dhamir mufrad muzakkar. Mengapa mufrad muzakkar? Karena mubtadanya juga mufrad muzakkar. Kemudian as-salamatu fil istiqo, ini yang D, ya. C tadi yang C, ya kan? Sekarang yang D, ya, yang D. Sini sudah ada A, sudah ada B, sekarang C dan D. Nah, sekarang D, ya. As-salamatu fil istiqomah, ya. Keselamatan itu ada dalam istiqomah. Apa istiqomah dalam pelajaran akidah yang sudah kita pelajari, ya? Istiqomah lurus teguh di atas manhaj, ya, manhaj sunnah as-salaful ummah, Al-Quran dan hadis, ya. As-salamatu fil istiqomah, keselamatan itu ada pada istiqomah. Nah, yang D ini kita bahas adalah khobar syibhu jumlah, ya, khobar syibhu jumlah. Nah, kalau yang C ini kan khobar jumlah fi'liyah, yang A khobar mufrad, B kalimat pada kelompok B khobar jumlah ismiyah, kemudian kalimat pada kelompok C khobar jumlah fi'liyah. Sekarang kalimat pada kelompok D kita membahas tentang khobar syibhu jumlah. Apa itu khobar syibhu jumlah? Yang di dalamnya ada huruf jar maupun atau zorof, ya. As-salamatu fil istiqomah, keselamatan ada dalam istiqomah. Mana khobarnya? Fil istiqomah. Khobar apa dia? Khobar syibhu jumlah. Mengapa disebut khobar syibhu jumlah? Karena ada harfun jar, ya, ada harfun jarnya di sini, ya. Kemudian kalimat yang kedua, al-izzu tahta dhillis sayfi, kemuliaan itu ada di bawah bayangan pedang, ya. Kemuliaan itu ada di bawah bayangan pedang. Khobar apa ini? Khobar syibhu jumlah. Kalimat mana yang khobar? Tahta dhillis sayfi, ya, di bawah bayangan pedang. Mengapa disebut khobar syibhu jumlah? Karena di sini ada dzarafnya. Mana dzarafnya? Tahta
tahta, ada kata keterangan tempat, ada dzarafnya. Tahta, apa arti tahta? Di bawah, ya. Kemudian kalimat selanjutnya al-haqqu. Al-haqqu fauqal quwwati. Kebenaran itu berada di atas kekuatan, ya. Ini juga khobar syibhu jumlah, ya. Fauqal quwwati disebut dengan khobar syibhu jumlah. Mengapa disebut khobar syibhu jumlah? Karena di sini ada fauqah. Apa itu fauqah? Di atas, artinya di atas. Dia adalah dzaraf, ya, dzaraf makan. Nah, sudah dipahami sampai di sini khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah yang ada jar, yang terdiri dari jar majrur dan dzaraf, ya. Ini dia namanya khobar syibhu jumlah. Nah, di sini ada peta konsep, ya. Ada peta konsep anwa'ul khobar, macam-macam khobar, ya. Macam-macam khobar. Ada berapa di sini? Ada mufrad, ada jumlah, ada syibhu jumlah. Ada 3, ya. 1, 2, 3. Kemudian khobar jumlah dipecah lagi. Ada khobar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kemudian khobar syibhu jumlah dibagi lagi. Ada jar majrur dan dzaraf. Nah, sampai di sini udah paham? Maksudnya udah ada gambaran, ya, gimana? Ya. Nahwu, ya, kaidah grammar bahasa Arab. Sebenarnya sama kayak bahasa Indonesia juga. Bedanya karena ini bahasanya bahasa Arab, ya. Kalau udah bahasa Arab berarti kita harus banyak menguasai kosakata. Jadi panjang lebar kita jelasin pun, ya. Kalau kosakatanya nggak kita hafal, ya udah, ya mandek juga gitu, yang nggak ini juga. Jadi kalian harus menguasai kosakata. Besok jangan ikut ini lagi, ya. Latihan. Ayyinil khobara wa naw'ahu fi kulli mimma ya'ti. Tentukan khobar dan jenis khobarnya pada setiap hal-hal berikut, ya. Ad-dunya faniyatun wal malu ariyatun. Ah, ini khobar apa di sini? Mana khobarnya? Ya, kita buat sekarang. Ad-dunya faniyah, ad-dunyanya mubtada, faniyatun ini khobar, wal malu mubtada, ariyatun khobar. Faniyatun dan ariyatun ini khobar apa? Khobar apa dia? Ada nggak huruf jarnya? Ada nggak zorofnya? Ada nggak fi'ilnya? Nggak ada. Berarti dia khobar mufrad, ya. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Ad-dunya faniyah, dunia itu fana, wal malu ariyah, dan harta yang ada pada kita itu adalah pinjaman dari Allah, ya. Wal malu ariyah, harta itu adalah pinjaman, ya, pinjaman dari Allah. Kapan saja bisa Allah ambil, ya. Hari ini kaya raya, bisa jadi besok langsung rakyat, jadi miskin dan papa, bisa jadi. Maka jangan sombong, jangan bangga yang punya banyak harta, ya. Yang punya semuanya dari perbendaharaan dunia ini, ya, cantik, pinter, kaya, semuanya. Jangan sombong. Kalau Allah mau sekejap mata bisa berubah semuanya. Oke. Kalimat yang kedua, arifqu miftahun najah, ya. Kasih sayang, kelembutan itu adalah kunci kesuksesan. Master Abi. Ya. Nah, arifqu miftahun najah. Arifqunya mubtada. Miftahun najah ini adalah khobar. Nah, sekarang miftahun najah, kunci kesuksesan. Ini
Khobarnya khobar apa? Apakah khobar mufrad, khobar jumlah, atau khobar syibhu jumlah? Kalau dia khobar jumlah, ada enggak fi'ilnya? Kalau dia jumlah fi'liyah, kalau dia khobar jumlah ismiyah, ada enggak domirnya? Kalau dia khobar syibhu jumlah, ada enggak harfun jarnya? Ada enggak zorofnya? Enggak ada kan? Enggak ada. Berarti ini adalah khobar mufrad, meskipun dia dua kata mudhaf dan mudhaf ilaih, ya. Meskipun dia mudhaf ilaih, tetap dia adalah khobar mufrad, ya. Ya, jadi gimana membedakannya dengan khobar jumlah ismiyah? Kalau khobar jumlah ismiyah, dia ada dhamir yang kembali kepada mubtada. Ya, di sini nggak ada domirnya kan? Nah, nggak ada domirnya. Berarti ini adalah khobar mufrad. Nah, bisa dipahami? Lanjut. Yang ketiga, at-tilmidul mu'addibu yahtarimuhun nas. Ya. Murid yang beradab itu dihormati oleh manusia, ya. Manusia menghormatinya, ya. Murid yang beradab itu manusia menghormatinya. Ayo, coba sekarang buat skemanya. Mana mubtada khobarnya? Mana mubtadanya? At-tilmidul mu'addibu, ya. Murid yang beradab ini adalah mubtada. Yahtarimuhun nas, ya, manusia menghormatinya. Ini adalah khobar. Khobar apa ini? Ya, khobar jumlah fi'liyah. Mengapa khobar jumlah fi'liyah? Ya, karena di sini ada fi'il mudhari'. Mana dia? Yahtarimu. Ya, ini fi'il mudhari'. Maka ini adalah khobar jumlah fi'liyah. Ya. Kalimat yang keempat. Ya. As-sabru 'alal masaibi min kunuzil iman. Ya. Bersabar terhadap musibah, ya, merupakan simpanan keimanan atau bagian dari iman. Ya, simpanan keimanan. Nah, ayo, panjang kali kalimatnya ini. Kayak mana ini Ustazah? Ya, panjang kali ini kalimatnya Ustazah. Kayak mana membedakan mana mubtada khabarnya? Ya. As-sabru 'alal masaibi, kesabaran di atas musibah itu min kunuzil iman, bagian dari simpanan iman. Berarti as-sabru 'alal masaib itu mubtada, ya, satu kalimat dia, ya kan? Min kunuzil iman, bagian dari simpanan iman, ini khobar. Udah jumpa kan khobarnya kan? Min kunuzil iman. Sekarang apa jenis khobarnya? Min kunuzil iman. Ayo, khobar apa ini? Iya, benar. Khobar syibhu jumlah. Mengapa khobar syibhu jumlah? Karena ada harfun jarnya di sini. Mana harfun jarnya? Min. Ya, min. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Kalimat nomor 1, nomor 2 ini khobar mufrad. Kalimat nomor 3 khobar jumlah fi'liyah. Yang keempat, khobar syibhu jumlah karena ada harfun jarnya. Ya. Sekarang kalimat ke-5. Qalbul ahmaqi wara'a lisanihi. Ya. Qalbul ahmaqi wara'a lisanihi. Hatinya orang yang bodoh itu berada di belakang lisannya, ya. Ya, ini kata kiasan. Hatinya orang bodoh itu berada di belakang lisannya. Oke, sekarang kita skemakan dulu. Mana mubtada khobarnya?
Hati orang yang bodoh itu di belakang lisannya. Mana mubtada'nya? Qalbul ahmaqi. Ya. Khobarnya mana khobarnya? Wara'a lisanihi. Dah ada jumpa kan? Khobarnya, mubtada' khobarnya. Sekarang khobarnya apa jenisnya? Iya, khobar syibhu jumlah. Mengapa khobar syibhu jumlah? Karena ada dzaraf makannya. Mana dzaraf makannya? Wara'a. Ya, wara'a. Soal yang keenam. Ya, kalimat yang keenam. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu bersama jamaah. Ya, bersama jamaah. Maksud jamaah di sini adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, meskipun dia hanya seorang diri, ya, disebut dengan jamaah, ya, orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah meskipun seorang diri, itulah jamaah. Yadullahi ma'al jamaah, tangan Allah itu bersama jamaah. Sekarang skemakan mubtada' khobarnya. Mana mubtada'nya? Yadullahi. Mana khobarnya? Ma'al jama'ati. Khobar apa ini? Syibhu jumlah. Ya, mengapa syibhu jumlah? Ada dzaraf di sini. Mana dzarafnya? Ma'a. Ya, ma'a. Ma'a ini adalah dzaraf. Kemudian kalimat ketujuh. Kalimat ketujuh, al-mu'minu siratuhu hasanatun. Orang yang beriman itu kelakuannya baik. Orang yang beriman itu kelakuannya baik. Sekarang tentukan mubtada' khobarnya. Al-mu'minu, orang yang beriman. Siratuhu hasanatun, kelakuannya baik. Mana khobarnya? Siratuhu hasanatun. Ya, khobar apa ini? Khobar jumlah ismiyah, ya. Kok bisa jumlah ismiyah, Ustazah? Ya, karena ada domir, ada domirnya, ya, itu khobar jumlah ismiyah. Iya, Ustazah. Coba lihat lagi kalau contoh kelompok yang ba. Nah, al-hadiqatu suruha murtafi'un, ya. Kebun itu pagarnya tinggi. Nah, hanya di sini adalah domir, ya, domir yang kembali kepada mubtada. Nah, begitu juga dengan ini, ya, hu siratuhu, kelakuannya, hu-nya ini ke domir huwanya ini kembali ke mu'min. Nah, sudah 7 kalimat sudah paparkan. Sampai di sini anak-anak bisa dipahami tentang khobar, ya, macam-macam khobar. Khobar mufrad, khobar jumlah, dan khobar syibhu jumlah. Khobar jumlah dibagi lagi, khobar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Syibhu jumlah dibagi lagi, jar majrur dan dzaraf, ya. Sudah, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara merubah khobar mufrad menjadi khobar jumlah, ya. Dan bagaimana merubah khobar jumlah menjadi mufrad? Nah, ini dia. Kaifa nuhawwilul khobarul mufrada ila jumlatin wal jumlata ila mufradin? Bagaimana cara merubah khobar mufrad menjadi khobar jumlah dan khobar jumlah diubah menjadi khobar mufrad, ya. Sekarang kita bahas. Iya. Loh, ini kalimatnya mana? Oh, berarti ini ada yang hilang fotokopinya berarti, ya.
sini aja ya, langsung di penjelasannya. Oh ya, di buku kalian ada ya, di buku kan ada itu ya. Sudah bacakan aja yang di sini ya. Di sini kan nggak ada, tapi di buku kalian halaman 55, buka bukunya, halaman 55 itu ada kalimatnya ya. Contohnya, Muhammadun karimul khuluqi. Muhammad itu mulia akhlaknya. Ya, Muhammad itu mulia akhlaknya. Itu karimul khuluqi. Karimul khuluqi itu khabar apa dia? Khabar mufrad ya. Khabar mufrad. Ya, ini kan mudhaf ilaih ya. Karimul khuluqi ini mudhaf ilaih. Ya. Sekarang kita ubah menjadi khabar jumlah ismiyah. Gimana caranya? Muhammadun khuluquhu karimun. Muhammadun khuluquhu karimun. Ya, Muhammad itu akhlaknya mulia. Sudah bisa ya. Jadi kita tambah apa ini? Jumlah ismiyah lishtimaliha ala robit. Ya, kita tambahin domir di situ. Ya, tambahin domir. Domirnya yang kembali kepada mubtada. Yang tadinya karimul khuluqi, kata al-khuluqnya itu dipindahkan ke depan, kemudian dikasih domir. Nah, jadi deh dia khabar jumlah ismiyah. Lanjut, kalimatnya di bawahnya. Al-hadiqatu murtafi'atus sur. Kebun itu tinggi pagarnya. Ya, kebun itu tinggi pagarnya. Sekarang kita ubah menjadi khobar jumlah ismiyah ya. Al-hadiqatu suruha murtafi'un. Kebun itu pagarnya tinggi. Nah, ingat ya, khobar jumlah ismiyah itu dia ada domirnya ya. Kemudian kalimat selanjutnya, at-tilmidani fahimani. Dua murid itu paham ya. Fahimani isim musanna kan, tilmizani juga isim musanna. Dua murid itu paham. Sekarang kita ubah menjadi khobar jumlah fi'liyah. Gimana? At-tilmizani yafhamani ya. Yafhamani, yafhamu itu fi'il mudhari ya. Dhamir huma menjadi yafhamani. Nah, jumlah fi'liyah listimaliha ala rabit ya. Jumlah fi'liyah karena mengandung rabit, ada pengikatnya di situ ya. Yafhamu ada dhamir huwa, huma, dhamir huma. Yafhamani ada dhamir huma, humanya itu kembali kepada tilmizani. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa kita merubah khobar mufrad menjadi khobar jumlah ya, insyaallah. Lanjut bawahnya, as-sadiqani muta'awinani. Dua teman itu saling menolong ya. Khobar mufrad kita ubah menjadi khobar jumlah fi'liyah. Muta'awinaninya dirubah menjadi fi'il. Apa muta'awinani fi'ilnya? Yata'awanu, ta'awana yata'awanu. Iya, yata'awanu. Kemudian pakai dhamir huma menjadi yata'awanani ya. Menjadi khabar jumlah fi'liyah ya. Fi'il mudhari ini yata'awanani ya.
Kemudian yang terakhir al-asdiqa'u muta'awinuna. Para teman-teman itu saling menolong, ya. Ya, al-asdiqa'u kemudian diubah kalimatnya menjadi khabar jumlah fi'liyah, yata'awanuna. Para teman-teman itu mereka yata'awanuna, mereka saling tolong menolong, ya. Sampai di sini bisa ya anak-anak? Idah, penjelasan. Idahun, ya, penjelasan. Muhammadun karimul khalqi, ya, Muhammad ini mubtada, khobarnya karimun. Terus wahwa, karim ini, nah, karim ini dia khobar, selain khobar dia juga mudhaf. Khobar khobarun marfu'un wa huwa mudhaf. Al khalqinya ini mudhaf ilai, ya. Ya, ini khobar jumlah ismiyah, ini skemanya ya. Muhammadun khalquhu karimun. Ya, kenapa sudah bilang khalquhu? Karena kalau khuluq khuluq ini ya, khuluquhu karimun, khuluquhu ya, khuluquhu karimun, akhlaknya mulia. Nah, khuluquhu di sini, khuluquhu karimun itu sudah menjadi kalimat lagi ya, sudah terbentuk satu kalimat. Jadi kalimat di dalam kalimat. Dia juga mubtada ya, mubtada, kemudian karimunnya menjadi khobar. Khuluquhu karimun ini disebut dengan khobar jumlah ismiyah ya. Muhammadun tetap dia mubtada. Khobarnya mana? Khobar jumlah ismiyah. Ya, masih ingat skemanya dulu kan di kelas 8 ya. Mubtada, Muhammadun mubtada, kemudian khuluquhu-nya juga mubtada, yang ini khobar. Kemudian khuluquhu karimun ini khobar jumlah ismiyah. Mengapa khobar jumlah ismiyah? Karena khuluqu ini ya, khuluquhu-nya ini isim. Terus ada dhamir yang kembali kepada mubtada ya. Nah, begitu seterusnya. Sudah habis waktu kita ya. Oke. Udah habis waktu kita anak-anak. Nah, insyaallah besok kita masuk kepada kana wa akhwatuha ya. Oke, anak-anak, syukron ala husni timamikun ya. Astaghfirullahu li wa lakum. Wal akhir subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang udah coba sendiri. Tapi nggak ada sabun. Oh, nggak ada sabun. Oh, di atas tuh? Oh, di atas.